semuanya, saya Bunga Natalia Pandiangan dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri, struktur, bentuk, peran, dan sistem reproduksi bakteri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Apa saja ciri-ciri bakteri? Nah, yang pertama itu berukuran kecil 0,5 diameter sampai 1 mikron, panjangnya 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, bersel satu atau uniseluler. Yang ketiga itu disebut mikroorganisme atau kecil. Yang keempat itu memiliki dinding sel, dan yang kelima hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bentuk-bentuk bakteri yang pertama adalah batang, yang kedua adalah bola, dan yang ketiga adalah spiral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Berikut struktur utama bakteri dan fungsinya. Yang pertama, dinding sel. Fungsinya memberikan bentuk dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik. Yang kedua adalah membran plasma. Fungsinya mengatur masuk dan keluarnya zat, tempat terjadinya proses metabolisme seperti respirasi. Yang ketiga, sitoplasma. Fungsinya medium cair, tempat organel dan molekul seperti enzim, ribosom, dan DNA terlarut. Yang keempat, ribosom. Fungsinya sintesis protein berukuran 70S, lebih kecil dibandingkan ribosom eukariotik. Yang kelima, nukleoid. Fungsinya menyimpan materi genetik atau DNA berbentuk sirkular. Yang keenam, plasmid. Fungsinya DNA ekstra kromosomal yang mengandung gen tambahan. 7. Flagella. Fungsinya alat gerak untuk mobilitas. Ke-8, pili atau fimbriae. Fungsi pili berperan dalam transfer DNA atau konjugasi. Yang fimbriae berperan membantu bakteri menempel pada permukaan. Ke-9, kapsul atau lapisan lendir. Fungsinya melindungi bakteri dari fagositosis dan membantu menempel pada permukaan. Yang ke-10, endospora. Bakteri ini terdapat hanya di bakteri tertentu. Fungsinya struktur bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran bakteri. Peran bakteri terbagi menjadi dua, menguntungkan dan merugikan. Pertama, saya akan menjelaskan peran bakteri yang menguntungkan. Yang pertama itu dalam pertanian, contohnya pengurahan bahan organik. Bakteri dekomposer membantu menguraikan sisa-sisa makanan dan hewan yang menghasilkan humus yang subur. Yang kedua dalam industri, contohnya produksi makanan dan minuman. Lactobacillus digunakan dalam pembuatan yogurt, keju, dan asinan. Yang ketiga dalam lingkungan, contohnya siklus nutrisi bakteri, nitrifikasi dan denitrifikasi memengaruhi siklus nitrogen di lingkungan. Yang keempat dalam kesehatan, contohnya produksi antibiotik. Beberapa bakteri seperti Streptococcus menghasilkan antibiotik yang melawan penyakit infeksi. Nah, yang kedua peranan yang merugikan. Yang pertama, penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis menyebabkan tuberkulosis. Yang kedua, kerusakan pada tumbuhan. Contohnya Erwinia merusak buah dan sayuran dengan menyebabkan pembusukan. Yang ketiga, kerusakan produk. Contohnya bakteri pembusuk seperti Clostridium dan Bacillus dapat merusak makanan dan bahan organik lainnya. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem produksi bakteri. Yang pertama, tahapan utama dalam sistem produksi bakteri. Sistem produksi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pemilihan strain bakteri memilih bakteri yang memiliki kemampuan terbaik untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Yang kedua, optimasi media pertumbuhan. Media pertumbuhan harus mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan bakteri dan produksi produk target seperti sumber karbon, glukosa, atau sukrosa. Yang ketiga adalah fermentasi. Proses utama di mana bakteri ditumbuhkan dalam skala besar menggunakan fermentator atau bioreaktor. Terdapat dua jenis fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi batch, yang kedua adalah fermentasi kontinum. Yang keempat, pemurnian produk. Produk yang dihasilkan dipisahkan dari medium fermentasi dan dimurnikan menggunakan teknik seperti filtrasi, sentrifugasi, atau kromatografi. Yang kelima adalah formulasi produk. Produk akhir diformulasi agar stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.